Ya lu kita harus gimana ininya? Mana ya Mas? Ini Agak nyantai aja kali ya uratnya. Iniin dulu, lemesin dulu. Oh nangis gitu ceritanya. Kemudian Mas Freddy. Aman. Silakan. kok bukan udah rame nih? Rame. Tiap hari ya rame. Dari pagi. Tiap pagi nungguin. Apaan kalau pagi pasti ngomong? Dari sebelum pengumuman. Pagi. Sebelum pengumuman kita di. Ya. Yuk. Pak, tanggapan Jadi Mas mungkin bisa kasih tanggapan ini kan salah satu wakil menteri dari kabinet Merah Putih ini kan OTT KPK ya. Dan ini kan pertama kalinya. Kira ada tanggapannya Mas? Baik, yang pertama baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah untuk menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan karena itulah kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan, dan beliau menyampaikan bahwa itu karena hukum, dia menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Secara kinerjanya sejauh ini Bang Noel di Kemenaker gimana kalau di pantauan Presiden? Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan kinerja di Kementerian Tenaga Kerja, baik menteri maupun wakil menteri, cukup masuk kategori cukup memuaskan, karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Terutama kemarin salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Sritek. Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Ini kan masih proses hukumnya masih berjalan, masih 3x24 jam setelah proses OTT itu. Dan sejauh ini konfirmasi dari KPK ini kan juga ada pemerasan dalam proses sertifikasi K3. Reminder apa, mungkin penegasan saja nih Mas, reminder apa yang perlu yang disampaikan Presiden kepada seluruh jajaran menteri, wakil menteri agar ya menghindari hal-hal semacam inilah, jangan sampai terjebak. Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi, yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan. Berkali-kali kita juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota kabinet terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian, selain dalam hal menyampaikan statement-statement yang tidak membuat gaduh di masyarakat. Dua hal ini selalu terus-menerus
diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari warning kepada kita semua. Tapi dengan kejadian ini apakah ada evaluasi khusus untuk para anggota kabinet gitu Mas, mengingat apa korupsi, pemberantasan korupsi itu kan salah satu perhatian dan prioritasnya Pak Presiden? Ya tentu justru dengan kejadian ini akan barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet. Ini kan sekali lagi ini kan membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori kalau penyakit ini stadium 4, stadium lanjut itu. Dan itu ya berlaku untuk tidak hanya pada pejabat negara, pada semuanya. Memang PR besar kita. Mas, untuk Cukup ya? untuk Reshuffle, mungkin reshuffle atau pergantian sementara atau gimana Pak? Ada pergantian sementara atau gimana? Belum kan, kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, belum tentu, tunggu dulu. Itu sampai tersangka atau ingkrah Mas? Nah, Nanti pergantian. untuk sabar reshuffle, dulu. maksudnya belum tentu pergantian akan ada Kan begini. opsi dikosongkan Mas. Ya bisa jadi kan seperti itu dan tidak kemudian langsung otomatis ketika salah satu pejabat karena ini wakil ya, kecuali menteri. Nah, kalaupun menteri juga mekanisme itu kan tidak kemudian selalu otomatis langsung hari itu juga dilakukan pergantiannya, bisa misalnya pejabat sementara atau mungkin penugasan khusus, mungkin interim atau mekanismenya ada. Jadi pertanyaan jangan langsung kemudian apakah akan diganti nanti kita lihat. Pak, Pak Presiden apa segera akan mengumpulkan para pejabat atau menterinya juga Pak karena habis kejadian ini Pak? Segera mungkin? Enggak, masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil. Kalau Bapak Presiden dikasih tahunya sama siapa Pak? Sama Bapak Presiden lewat kementerian atau? Kita semua kan melapor. Tanggapan pertamanya gimana Pak? Tanggapan pertama? Nah, tadi kan sudah disampaikan. Bukan terkejut apa gimana gitu Pak? Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ya menyayangkan di tengah sudah berkali-kali diingatkan. Ya kalau terkejut waunya itu ya. Oh. Oke. Oke. Terima kasih ya. Makasih Pak. Sekali lagi, Makasih Mas Pras. atas bantuan teman-teman semua, masyarakat, pengisi acara, semua panitia yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Saya dan Pak Seskap menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan dari ulang tahun kemerdekaan kemarin yang berjalan tertib, lancar, termasuk teman-teman media luar biasa, dan sekaligus kami mohon maaf kalau masih ada yang kurang atau ada sesuatu yang perlu banyak diperbaiki. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Merdeka. Merdeka. Wartawan belum dapat goodie bag-nya Pak.